Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian ngerasain gaji udah naik, promosi udah dapet, tapi kok rasanya dompet tetap aja tipis? Tiap akhir bulan masih aja pusing 7 keliling. Aneh ya, padahal logikanya gaji naik ya harusnya makin sejahtera dong. Tapi kenapa rasanya kita malah makin miskin? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena ini dan prediksi kenapa di tahun 2026 ini meskipun gaji kita mungkin lebih tinggi, kita bisa aja merasa lebih miskin dari sekarang. Pertama-tama, kita harus kenalan dulu sama musuh bebuyutan kita yang namanya inflasi. Inflasi ini kayak monster tak terlihat yang diam-diam menggerogoti nilai uang kita. Coba deh inget-inget. Dulu uang 50.000 bisa buat makan enak seharian. Sekarang, mungkin cuma cukup buat sekali makan plus ongkos parkir. Nah, itulah kerjaan inflasi. Harga barang dan jasa naik terus. Sementara kenaikan gaji kita seringkali nggak secepat itu. Data dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik nunjukin tren inflasi yang lumayan konsisten. Meskipun pemerintah berusaha keras menjaganya tetap stabil, ada banyak faktor di luar kendali yang bisa bikin harga-harga meroket. Misalnya, perubahan iklim yang bikin gagal panen, harga pangan jadi mahal, atau gejolak ekonomi global yang bikin harga impor naik. Jadi, kalau kenaikan gaji kamu tahun depan cuma 5%, tapi inflasi juga 5%, ya artinya daya beli kamu nggak nambah sama sekali. Kamu cuma lari di tempat. Malah, kalau inflasi lebih tinggi dari kenaikan gaji, ya jelas kamu makin miskin secara real. Faktor kedua yang nggak kalah penting adalah perubahan gaya hidup atau yang sering kita sebut lifestyle inflation. Ini nih jebakan Batman yang sering kita nggak sadari. Waktu gaji masih UMR, mungkin kita happy-happy aja nongkrong di warung kopi deket rumah. Tapi begitu gaji naik, tiba-tiba standar kita ikut naik. Nongkrongnya harus di coffee shop kekinian, yang secangkir kopinya bisa buat makan 3 kali di warteg. Dulu nonton film cukup di laptop, sekarang harus di bioskop premier. Dulu liburan cukup ke puncak, sekarang minimal harus ke Bali, atau bahkan ke luar negeri. Ini bahaya banget teman-teman. Kenaikan pendapatan kita habis bukan untuk investasi atau tabungan, tapi untuk memenuhi gengsi dan standar sosial yang baru. Media sosial juga punya andil besar di sini. Kita lihat teman kita posting liburan ke Jepang, kita jadi pengen. Kita lihat influencer pamer gadget baru, kita jadi merasa harus punya juga. Akhirnya, berapapun kenaikan gaji kita, akan selalu habis untuk upgrade gaya hidup. Lingkaran setan ini nggak akan pernah putus kalau kita nggak sadar dan mengeremnya. Gaji naik 20%, tapi pengeluaran naik 30%. Ya jelas tekor dong. Selanjutnya, kita bahas soal pajak dan potongan lain-lain. Banyak yang lupa, gaji yang kita terima di slip itu kan gaji kotor alias gross. Setelah dipotong pajak penghasilan atau PPh 21, iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan potongan lainnya, angka yang masuk ke rekening kita atau take home pay itu beda. Nah, struktur pajak kita itu progresif. Artinya, semakin besar penghasilan kamu, semakin besar juga persentase pajaknya. Jadi, ketika kamu dapat kenaikan gaji yang lumayan signifikan, bisa jadi kamu naik ke lapisan tarif pajak yang lebih tinggi. Misalnya, dari yang tadinya kena tarif 5% atau 15%, sekarang jadi kena 25%. Jadi, kenaikan gaji yang kamu lihat di atas kertas itu nggak sepenuhnya masuk ke kantong. Potongannya juga ikut membengkak. Ini seringkali luput dari perhitungan kita. Kita cuma lihat angka gedenya, tapi lupa sama angka netonya. Makanya rasanya kok kenaikan gajinya nggak seberapa ngefek. Faktor keempat adalah utang konsumtif. Di era serba digital ini, akses untuk berutang itu gampang banget. Ada kartu kredit, pay later, pinjaman online yang cair dalam hitungan menit. Kemudahan ini seringkali jadi bumerang. Kita jadi gampang tergoda untuk membeli sesuatu yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Dengan dalih nyicil aja dulu. Beli HP baru pakai pay later, liburan pakai kartu kredit, beli baju baru pakai cicilan. Tanpa sadar, tumpukan cicilan ini menggerogoti penghasilan kita setiap bulan. Kenaikan gaji yang seharusnya bisa kita nikmati atau kita tabung, malah habis cuma buat bayar bunga dan pokok utang. Ini seperti gali lubang tutup lubang. Kamu kerja keras banting tulang setiap bulan, tapi sebagian besar hasilnya lari ke para pemberi pinjaman. Ini salah satu alasan terbesar kenapa orang merasa tetap miskin meskipun gajinya naik. Uangnya udah diplot buat bayar utang sebelum dia terima. Terakhir, dan ini yang paling krusial, adalah kurangnya literasi keuangan. Banyak dari kita yang nggak pernah diajarin cara mengelola uang dengan benar, baik di sekolah maupun di rumah. Kita tahu cara mencari uang, tapi kita nggak tahu cara membuatnya bekerja untuk kita. Kita nggak paham konsep investasi, dana darurat, atau perencanaan pensiun. Akibatnya,
Uang yang kita dapatkan cuma numpang lewat aja di rekening. Kita nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Harusnya, sebagian dari kenaikan gaji itu kita alokasikan untuk investasi. Entah itu di reksadana, saham, emas, atau properti. Investasi inilah yang bisa melawan inflasi dan membangun kekayaan kita dalam jangka panjang. Tanpa investasi, kita hanya akan bergantung pada gaji aktif kita. Dan seperti yang kita bahas, gaji seringkali kalah cepat dengan kenaikan biaya hidup. Jadi, melihat semua faktor ini, inflasi yang terus menggerus, jebakan gaya hidup, potongan pajak yang meningkat, lilitan utang konsumtif, dan kurangnya literasi keuangan. Nggak heran kalau prediksi untuk tahun 2026 dan seterusnya terdengar sedikit suram. Kenaikan gaji mungkin akan terasa seperti fata morgana, angkanya lebih besar. Tapi daya belinya justru bisa jadi lebih kecil. Terus solusinya gimana dong? Apa kita harus pasrah aja? Kabar baiknya, kita punya kendali penuh atas beberapa faktor ini. Pertama, sadari dan lawan lifestyle inflation. Buat anggaran yang jelas, saat gaji naik, tentukan sekian persen untuk ditabung dan diinvestasikan terlebih dahulu, baru sisanya untuk dinikmati. Kedua, segera lunasi utang konsumtif dan berusahalah untuk hidup tanpa utang. Kalaupun harus berutang, pastikan itu untuk hal yang produktif, seperti KPR rumah pertama atau modal usaha, bukan untuk gaya hidup. Ketiga, dan yang paling penting, tingkatkan literasi keuanganmu. Belajar tentang investasi, mulai dari yang risikonya rendah seperti reksadana pasar uang atau SBN retail, konsisten, menabung dan berinvestasi setiap bulan, berapapun jumlahnya. Jadi kesimpulannya, merasa miskin saat gaji naik itu bukan cuma perasaan, tapi bisa jadi kenyataan kalau kita tidak waspada dengan memahami ancaman inflasi, mengendalikan gaya hidup, bijak dalam berutang, dan terus belajar tentang keuangan, kita bisa memutus rantai ini. Kita bisa memastikan bahwa setiap kenaikan gaji yang kita dapatkan benar-benar membawa kita menuju kebebasan finansial, bukan malah menjerumuskan kita lebih dalam ke perlombaan tikus yang tak ada habisnya. Semoga pembahasan kali ini membuka wawasan kita semua ya. Jangan lupa untuk mulai evaluasi keuangan pribadi kalian dari sekarang. Apa pendapat kalian tentang topik ini? Punya pengalaman yang sama? Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.